Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 19 yaitu NFS server. Pada bab kali ini itu kita akan belajar yang pertama pengenalan NFS dan install NFS. Yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NFS dari Ubuntu client. Yang keempat itu konfigurasi NFS read write. Yang kelima adalah mount NFS permanen. Jadi apa itu NFS? NFS merupakan protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux atau Linux ke Linux ya. Sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirim ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi ataupun data kali ini, itu kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori, yang mana nantinya data pada direktori tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop. Karena mereka berdua ini adalah Linux, Debian server adalah Linux dan Ubuntu desktop adalah Linux, maka kita bisa menggunakan NFS pada lab kali ini. Oke, ini Debian servernya. Nah, sekarang kita mungkin tidak akan berurusan dulu dengan Debian router karena di sini kita akan membahas tentang file sharing. Di sini kita akan menginstal NFS server sebagai software file sharing. Sebelum itu kita harus mengatur file repositori kita terlebih dahulu sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online, karena di sini server kita sudah memiliki akses internet pada Debian server. Jadi kita bisa melakukan update tentang software Debian server kita melalui internet, yaitu dengan /sources. Pastikan yang paling atas ini itu berada dalam komentar ya teman-teman. Jadi jangan dibiarkan seperti ini, harus ada dalam komentar terpagar. Dan teman-teman harus memasukkan repositori ini dep http kartolo.sby.datautama.net.id/debian mastermind contrib non-free. Gitu juga dengan yang bawahnya, teman-teman bisa pause video ini lalu input keduanya di dalamnya. Oke, kalau sudah bisa Ctrl X, Shift, dan Enter. Maka jika sudah, teman-teman bisa Enter. Kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Oke, ini sudah ya, sampai ada email list seperti ini. Setelah itu kita bisa konfigurasi ataupun install NFS server dengan apt install NFS /kernel server data. Lalu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, selesai, NFS server sudah kita install. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengonfigurasi NFS read only ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana nantinya direktori ini itu bisa diakses melalui Ubuntu client. Jadi yang pertama itu kita harus membuat direktori. Sekarang saya sedang berada di root dan saya akan membuat direktori pada direktori slash ya. Di sini saya lihat terlebih dahulu. Oke, di sini banyak sekali direktori, maka di sini saya akan membuat direktori dengan mkdir misal NFS1 enter. Lalu step selanjutnya itu kita masuk ke dalam etc/export untuk mengkonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only. Jadi kita masuk ke etc/export. Lalu konfigurasikan di bawah ini, teman-teman jangan biarkan perintah yang akan kita masukkan itu berada pada komentar. Kita ketikkan /NFS1 atau nama direktorinya, karena saya ingin membuat direktori tersebut bisa diakses melalui server lain, maka yang saya inputkan adalah NFS1. Lalu di sini kita tag 2 kali, lalu simbol bintang. Maksud dari simbol bintang adalah kita mendefinisikan seluruh IP address, jadi siapa saja itu bisa mendapatkan hak akses read only atau RO. Jadi ini maksudnya adalah IP mana saja itu bisa mengakses NFS1 dengan hak akses read only saja. Lalu kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita restart.
Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita akan mengakses NFS dari Ubuntu Client, yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu Client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi sebagai NFS atau sharing file pada Debian Server. Jadi di sini kita lihat terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kita telah mengonfigurasi NFS1 ini sebagai direktori yang bisa di-sharing ke IP mana saja. Di sini saya masuk terlebih dahulu ke dalam Ubuntu Client. Jadi sebelum kita menerima file pada Debian Server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima, yaitu NFS Common. Kalau ingin mengirim sebuah file atau sharing file itu menggunakan NFS kernel server. Dan untuk menerimanya, maka kita menggunakan software yang namanya NFS Common. Di sini langsung saja kita sudo tunggu ya. Oke, ini sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus men-showmon ataupun melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian Server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori NFS1 itu berhasil di-share oleh Debian Server. Kita harus memastikan dulu bahwa Ubuntu desktop itu bisa berkomunikasi dengan Debian Server. Oke, bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk showmon lalu IP dari Debian Server ya. Oke, berhasil ya, bahwasanya direktori NFS1 ini berhasil di-share oleh Debian Server. Sekarang kita akan coba untuk menerima file yang ada pada NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori terlebih dahulu pada posisi yang sekarang ya. Di posisi saya sekarang berada di /home/diarava. Dan di sini saya akan coba membuat direktori yang bernama terima NFS. Jadi apa fungsi dari direktori ini? Jadi fungsi dari direktori ini adalah untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS1, yang mana nantinya direktori terima NFS ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS1. Jadi sekarang kita akan membuat direktori terima NFS ini sebagai direktori untuk menerima seluruh file yang diberikan oleh Debian Server melalui NFS1, yaitu dengan sudo mon IP dari Debian Server. Lalu direktori apa yang ingin kita terima atau kita ambil filenya dari Debian Server, kita akan mengambil itu NFS1. Lalu ingin diletakkan di mana file-file tersebut, saya akan letakkan di /home/diarava/terima NFS terima min NFS. Oke, berhasil. Di sini kita bisa lihat apa isi dari direktori terima NFS ini atau file yang sudah diterima, yaitu dengan ls terima NFS. Oke, di sini masih belum ada apa-apa ya. Memang karena kita belum membuat file apapun pada NFS1. Di sini saya akan membuat sebuah file .txt pada NFS1, yaitu dengan touch NFS1 misal abc.txt. Enter. Sekarang NFS1 terdapat satu file, yaitu abc.txt, yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu desktop dan dimasukkan ke dalam direktori terima NFS ini. Sekarang kita lihat. Oke, filenya sudah sinkron ya, sudah diterima oleh Ubuntu desktop melalui direktori terima NFS ini. Karena terima NFS ini telah kita mount sebagai direktori yang menerima seluruh file pada direktori NFS1 seperti itu. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Sekarang kita akan coba lagi dengan pouch. Sekarang kita lsnfs1. Oke, di sini terdapat dua file, yaitu abc.txt dan abcde.txt. Dan apakah sudah diterima oleh Ubuntu desktop? Oke, berhasil, terdapat dua file, dia sudah sinkron atau sudah terkirim ya. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasi NFS read write, yang mana pada pembahasan sebelumnya itu kita hanya mengonfigurasi file NFS sebagai read only. Di sini kita bisa lihat pada Debian Server ya. Kita nano export enter.
Bintang ini itu mendefinisikan IP mana saja yang ingin mengakses NFS 1 itu hanya bisa melakukan read saja atau melihat, dia tidak bisa mengedit ataupun mengubah ataupun menghapus dan ataupun mengeksekusi. Jadi hanya bisa meread. Di sini kita bisa memberikan pada Ubuntu Desktop. Saya akan mencoba touch atau menambahkan pada NFS 1 yang mana NFS 1 itu dimount di dalam direktori terima NFS. c.txt, enter. Maka terdapat output read only file system yang mana kita hanya memiliki hak akses read only. Di sini saya nano file yang ada di dalamnya yaitu abcde.txt dan abc.txt. Maka akan ada tulisan is unreadable atau kita tidak memiliki izin. Nah, sekarang kita akan membuat file yang mana pada file kali ini itu bisa dilakukan read and write. Jadi bisa dibaca dan bisa diedit atau diubah. Dan juga pada pembahasan kali ini kita akan membuat direktori baru yang mana direktori ini hanya bisa diakses oleh IP dengan network 172.16.1.0/24. Jadi hanya IP 172.16.1.0 yang bisa mendapatkan akses untuk mengakses NFS 2. Di sini kita masuk ke Debian server. Di sini kita akan buat direktorinya terlebih dahulu. Di sini ada NFS 1, maka kita akan buat satu lagi. NFS 2. Jangan lupa ditambahkan slash agar dia masuk ke dalam direktori slash ya teman-teman. Kita lihat ls slash. Oke, NFS 2 nya sudah ada. Oke, sekarang kita akan edit pada nano slash etc slash export. Di sini teman-teman bisa ketikkan NFS 2, lalu kita tab 2 kali, lalu isikan IP-nya yaitu 172.16.1.0/24, lalu RW atau read write, lalu koma, lalu syn atau sinkron. Jadi datanya juga bisa sinkron walaupun dia memiliki akses write. Jadi apa maksud dari konfigurasi ini? Jadi maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NFS 2 itu hanya IP address 172.16.1.0 dan Ubuntu client merupakan salah satunya. Di sini kita bisa exit, Ctrl X dan enter. Lalu di sini kita systemctl restart NFS kernel. Oke, bisa. Sekarang kita ke Ubuntu Desktop. Kita akan membuat direktori baru dengan nama mkdir terima strip nfs 2. Nah, sekarang kita akan membuat direktori terima nfs 2 itu sebagai tempat ataupun wadah untuk menerima seluruh file yang ada pada nfs 2 pada Debian server, yaitu dengan sudo file yang ingin diterima itu yang mana, yaitu NFS 2. Lalu folder kita ataupun direktori yang ingin digunakan sebagai mount yaitu home slash tiara slash terima NFS, enter. Maaf ini kurang slash ya teman-teman. Ya bisa. Sekarang kita bisa cek dengan ls terima NFS. Dan belum ada file apapun. Di sini kita akan coba pada Debian server untuk menambahkan file pada NFS 2. Jadi touch NFS 2. Nama filenya itu halo.txt. Sekarang kita ls pada Ubuntu Desktop. Apakah sudah ada? Oke, sudah ada. Harusnya sekarang seluruh file yang ada pada NFS 2 yang sudah dimount ke direktori terima NFS 2 ini itu bisa kita edit dan bisa kita ubah dengan perintah nano terima nfs 2 halo.txt atau membuat file baru dengan touch di dalam direktori terimaan NFS 2 seperti ini, touch terima NFS 2 halo.txt. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu mount NFS secara permanen. Nah, kenapa kita harus melakukan mount NFS secara permanen? Ya karena pada pembahasan sebelumnya itu kita melakukan mount pada direktori yang kita buat pada Ubuntu Desktop Client dan kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat pada Debian server, yang mana nantinya file yang ada pada Debian server itu akan sinkron dengan direktori pada Ubuntu Desktop. Nah, seperti yang kita lakukan pada pembahasan sebelumnya yaitu kita melakukan
sudo mount 10.10.10.2 NFS2 dari Debian server yang mana ini di mount ke terima NFS2. Nah, konfigurasi mount ini itu tidak akan permanen. Maksudnya itu adalah ketika Ubuntu desktop saya mati, maka kita harus melakukan sudo mount lagi. Seperti itu secara manual, dan itu merupakan sesuatu yang tidak efisien pada konfigurasi sharing file. Dan di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu desktop ataupun klien. Di sini kita masuk ke sudo nano /etc/fs. Di sini kita akan melakukan konfigurasi, yaitu kita masukkan IP-nya NFS1, lalu kita spasi dan ingin disesuaikan direktori yang mana, yaitu /2/3 lalu ingin di mount ke terima NFS. Jadi kalau Ubuntu desktop itu saya mati lalu nyala kembali, saya tidak akan perlu melakukan konfigurasi mount ke terima NFS lagi. Lalu di sini kita bisa tab 2 kali, lalu kita ketikkan NFS, lalu kita tab, lalu di sini ketikkan underscore net. Lalu di sini kita Ctrl X ya, dan enter. Sekarang ketika Ubuntu desktop kita mati lalu nyala kembali, maka kita tidak perlu untuk melakukan konfigurasi mount lagi ya. Yang mana nantinya data dari Debian server akan tetap selalu sinkron pada direktori yang sudah kita mount pada Ubuntu desktop ini ya. Yaitu di sini ada terima NFS. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang NFS server. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.